Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berikut adalah video presentasi kami tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, mata pelajaran PKN kelas 7, dan guru pengampuhnya adalah Ibu Lia Helpida SPD. Silahkan dilihat ya teman-teman, dan jangan lupa buat kesimpulannya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Di sini kami berdiri untuk mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di sini kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Abigail Wardede sebagai moderator, dan Aisyah sebagai pemateri 1, dan Laura dan Anjeli Betty sebagai pemateri 2, dan Karisa Putri sebagai pemateri 3. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemateri 1. Kami persilahkan kepada pemateri 1. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam sebuah negara ada yang disebut dengan konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Jenis-jenis konstitusi adalah konstitusi tertulis, yaitu suatu naskah yang menjelaskan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan dan menentukan cara kerja badan-badan pemerintahan tersebut. Konstitusi tertulis disebut juga Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak tertulis adalah aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara dalam suatu negara. Konstitusi tidak tertulis disebut konvensi. Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak warga negara. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Dalam persidangan ini dibentuk panitia hukum dasar dengan anggota 19 orang yang diketahui oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu Ketua Perancangan Undang-Undang Dasar, yaitu Soekarno, memberikan penjelasan tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta juga Supomo sebagai panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 dan juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembelaan tanah air. Maka demikian selesailah tugas panitia BPUPKI. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pemateri 1, dan langsung saja kita dengarkan kepada pemateri 2. Kami persilahkan. Berikut peta tempat duduk persidangan BPUPKI. Ketuanya yaitu Dr. Rajiman Redindrat. Ketua muda satunya yaitu Ichi Bagaseo Yoshiro. Ketua muda duanya itu RK Suroso. Dan anggatannya yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin dan nafsu peserta lainnya. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 2, dan langsung saja kita dengarkan pemateri 3. Kami persilahkan. Saya dari Fransudari. Saya akan membacakan tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Proses persidangan dan pembahasan berlangsung dalam suasana yang penuh rasa kekeluargaan, tanggung jawab, cermat dan teliti, dan saling menghargai antar anggota. Pada pembahasan ini telah menghasilkan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan pada tanggal 18 Agustus
menghasilkan keputusan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri 3 dan sekian tugas dari kami. Kalau ada kritik, saran atau pertanyaan yang ingin diajukan, kami persilahkan kalian. Sebelumnya tadi saya kurang konsentrasi, bisa diulangi lagi pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan, baik itu peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Sudah jelaskah Pak Dina? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Dina yang sudah bertanya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Apa saja isi batang tubuh Undang-Undang Dasar? Batang tubuh Undang-Undang Dasar adalah isi Pancasila, yaitu yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah jelaskah Mas Syafi'i? Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sudah tidak ada. Jadi presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Thank you for watching. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.